Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para muslimin dan muslimat dan juga permisa Nurus Sa'adah Official, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan juga sehat walafiat. Yang mana pada bulan ini kita semua mampu untuk menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada beliau kita semua bisa mendapatkan rahmatnya Allah dan juga mendapatkan hidayahnya nanti di hari kiamat. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan juga Nurus Sa'adah Official, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Khosaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini akan menerangkan tentang keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nama lain dari Khosaisun Nabi lebih dikenal dengan Bi Khosaisil Mustafa alaihi salatu wasallam. Kitab Khosaisun Nabi ini dikarang oleh ulama dari Turki. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hafiz Nasiruddin Mughlutai At-Turki. Nama beliau adalah Syekh Mughlutai. Beliau berasal dari Turki. Kita sebagai umat Islam pasti harus mengetahui apa keistimewaannya Kanjeng Nabi. Nah, dalam kitab ini dijabarkan tentang keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin langsung kita saja mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pembukaan kitab ini beliau mencantumkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis menerangkan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Hadis ini kurang lebih artinya, setiap segala sesuatu yang di dalamnya terdapat sebuah kebaikan tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Para ulama menjelaskan dalam lafaz abtar sini ai qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Maka Syekh Mughlutai dalam pengawalan pengarang kitab ini beliau menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar karangan beliau ini mendapatkan keberkahan, begitu pula orang-orang yang mengaji, mendengar, bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada pimpinan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau semua. Wa min khosaisihi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari keistimewaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zuhara inda maulidihi minal mu'jizati, telah nampak ketika kelahirannya beliau, yaitu mukjizat-mukjizatnya. Apa saja mukjizatnya? Min sida'il iwani Kisra. Yang pertama, runtuhnya balkonnya kerajaan Kisra. Wa suquti syurufatihi, dan juga atap-atap kerajaan Kisra. Wa humudi nari Faris, dan padamnya api yang disembah oleh orang Persia. Walaha alfu amin la tahmud
yang mana api ini selama 1000 tahun tidak pernah padam. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir, maka api tersebut padam. Wa ghaidin nahri Sawat, dan surutnya danau Sawat. Wa idha'atin nur fitil kalailah, dan juga di hari kelahirannya Kanjeng Nabi, malamnya itu cerah. Wa ramyil malaikati syayatina mustariqin bisuhubi, dan juga ketika Kanjeng Nabi lahir, malaikat melempari para setan, yang mana para setan ini mendengarkan pembicaraan langit. Nah, dengan apa para malaikat ini melemparkan setan? Bisuhubi, dengan bintang-bintang. Wa minha sur'atu syababih. Selanjutnya, keistimewaannya Kanjeng Nabi sur'atu syabab, beliau ini cepat dewasanya. Wa iqrarul ahbari lahu bidubuwati lima ra'au fihi, dan para pendeta Yahudi, mereka semua ini mengaku akan kenabiannya. Lima ra'au fihi, ketika beliau semua ini melihat Kanjeng Nabi. Min alamatin nubuwah, yaitu melihat tanda-tanda kenabian. Min izlalis sahab, apa saja itu tanda-tanda kenabiannya? Izlalis sahab, awan-awan memayungi Kanjeng Nabi ketika beliau melakukan safari. Wasujudi asyjari lahu, yang kedua pohon-pohon sujud kepada Kanjeng Nabi. Wadzalika qoblal wahyi, yang mana kejadian tadi ini sebelum Kanjeng Nabi menerima wahyu, ketika Kanjeng Nabi belum menerima wahyu. Wa minha ma ruya fi khurujihi min Makkah ilal Madinah. Selanjutnya, sebagian dari keistimewaannya Kanjeng Nabi ini diriwayatkan oleh sebuah hadis tentang keluarnya Kanjeng Nabi atau hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Fi qissatil ghari, dalam kisahnya Gua Sur. Wa talabil kuffari lahu, yang mana para kaum kufar ini mencari beliau. Wa ahdillahi bi absarihim an ru'yati, ketika beliau bersembunyi di Gua Sur, Allah mengambil penglihatan kaum kufar agar tidak melihat Kanjeng Nabi. Wa jasmil hamami an famil ghar, selanjutnya ketika Kanjeng Nabi ini bersembunyi di Gua Tur, maka burung dara ini membuat sarang di mulut gua tersebut. Maka ada sebuah kisah bahwasanya di daerah Mekah ini pemerintah Arab itu melarang rakyatnya untuk membunuh burung dara yang ada di kota Mekah. Karena apa? Mungkin saja burung dara yang ada di kota Mekah ini masih keturunan burung dara yang menyelamatkan Kanjeng Nabi dari kaum kufar. Maka pemerintah Arab itu melarang rakyatnya untuk membunuh burung dara tersebut. Wa nasjil angkabuti alaihi, kemudian selain burung dara, ternyata laba-laba juga ikut berperan dalam menyelamatkan Kanjeng Nabi, yaitu ketika Kanjeng Nabi bersembunyi di dalam Gua Tur. Nah, laba-laba ini membuat sarangnya, membuat jaring yang begitu banyak. Hatta dhunnu an laisa fihi min ahad. Nah, disebabkan karena burung dara ini membuat sarang, kemudian laba-laba juga membuat jaring di mulut gua, maka para kaum kufar ini berprasangka bahwasanya di dalam gua tersebut tidak terdapat seseorang pun. Wa ma jara lahu min qissati Suraqah bin Malik. Selanjutnya, keistimewaannya Kanjeng Nabi ini berasal dari kisah yang menjelaskan tentang Suraqah bin Malik. Suraqah ibnu Malik adalah seorang peserta yang mana pada zaman itu kaum kufar membuat sebuah sayembara, yang mana sayembaranya ini barang siapa yang bisa membawa Kanjeng Nabi dalam keadaan hidup ataupun mati, nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, salah satu pesertanya adalah Suraqah bin Malik. Wa siyahi qawaimi farasihi fil ardi. Kemudian tenggelamnya
kaki kudanya Suraqah bin Malik ke dalam bumi. Nah di sini saya jelaskan, ketika Suraqah sudah berpapasan dengan kanjeng Nabi, tiba-tiba kudanya ini, kakinya itu tenggelam ke dalam bumi. Nah di situ Suraqah panik. Wa khulusihi min dzalika, dan juga Suraqah ini minta tolong kepada kanjeng Nabi untuk selamat dari kejadian tersebut. Da'alahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana semoga kanjeng Nabi ini mendoakan kepada Suraqah agar terbebas. Ba'da istighatsatihi bihi. Nah, mendoakannya ini kemudian kanjeng Nabi mendoakan Suraqah ibnu Malik setelah Suraqah ini meminta pertolongan. Wa mu'ahadatihi lahu, dan juga berjanji kepada kanjeng Nabi, yaitu janjinya apa? La yu'amminan nabihi. Yaitu pasti akan memberikan benar-benar keamanan kepada kanjeng Nabi selama beliau melakukan perjalanan. In fa'ala dzalik. Nah, Suraqah ibnu Malik ini akan memberikan keamanan kepada beliau selama beliau melakukan perjalanan. In fa'ala dzalik, ketika kanjeng Nabi ini mendoakan Suraqah untuk selamat dari kejadian tersebut. Wa minha, dan selanjutnya keistimewaannya kanjeng Nabi, daruru labani syati ummi Ma'bad, yaitu penuhnya kantong susu kambing Ummi Ma'bad ba'da yabsi dhur'iha, setelah kering kantong susunya. Nah, dalam penjelasan ini, ketika kanjeng Nabi mengembala kambing tersebut, awalnya kambing ini itu kering, maksudnya sedikit susunya. Akan tetapi ketika kanjeng Nabi ini mengembala dan susunya ingin diberikan kepada kanjeng Nabi, tiba-tiba kantong ini berisi penuh, susunya tuh banyak. Nah, ini salah satu keistimewaannya kanjeng Nabi. Wa kalamu dimarin, dan berbicaranya patung yang bernama Dimar. Wa syahadatuhu lahu bin nubuwah, dan kesaksian patung Dimar akan kenabian kanjeng Nabi. Maksudnya ada sebuah patung bernama Dimar. Nah, dia ini berbicara kepada kanjeng Nabi dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebuah Nabiullah. Wa ru'yatuhu lil malaikati wal jinni, dan keistimewaannya kanjeng Nabi, beliau mampu melihat kepada para malaikat dan juga jin. Wa ara li Hamzah Jibril alaihi salatu wassalam fil Ka'bah. Kemudian kanjeng Nabi ini memberitahu kepada Hamzah bahwasanya di dalam Ka'bah ini terdapat malaikat Jibril. Fakhurra maghsyian, ketika Hamzah mengetahui di dalam Ka'bahnya ini ada malaikat Jibril, beliau ini kaget. Saking kagetnya beliau ini sampai terjungkal. Wa ara li Abdullah bin Mas'ud al-jinna lailatal jinni. Kemudian kanjeng Nabi ini juga memberitahu kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, memberitahu bahwasanya di malam yang sangat gelap itu terdapat sebuah jin. Wa min khasaisihi, selanjutnya keistimewaan kanjeng Nabi yang patut kita ketahui, akhlaquhul karimah, akhlaknya beliau sungguh mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas, kanjeng Nabi adalah orang yang paling berani. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qarrama wajha, kunna idza hamiyal ba'su wa laqiyal qaumu al-qauma ittaqaina bih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa qarrama wajha berkata, ketika peperangan ini menjadi panas, dalam artian sudah mencapai puncaknya, kemudian kita bertemu kepada sebuah kaum, ittaqaina bih, maka kita ini meminta perlindungan kepada kanjeng Nabi. Karena apa? Karena kanjeng Nabi adalah orang yang paling berani di antara yang lain.
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alan nas, aku, katakannya Nabi, diunggulkan daripada para manusia bi arba'in, dengan 4 perkara. Bisamahah, yang pertama, beliau ini hatinya luas dalam artian pemaaf di antara yang lain. Wasyaja'ah, yang kedua dari sisi keberanian. Jika nanti dibandingkan dengan yang lain, maka Kanjeng Nabi ini adalah orang yang paling berani sejazirah Arab. Wa kasratil jima', dalam artian beliau ini diperbolehkan mempunyai istri yang banyak. Wa syiddatil ba'si, yang selanjutnya beliau ini kuat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam askhon nasi ma su'ila syai'an qattu faqala la. Selanjutnya, keistimewaannya Kanjeng Nabi adalah beliau adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan ketika apa? Ma su'ila syai'an, ketika tidak dimintai sesuatu. Faqala, nah maka beliau menjawab, la, tidak. Wa kana ahlaman nasi wa su'ila ayyad'uwa ala qaumin minal kuffari. Selanjutnya, Kanjeng Nabi adalah orang yang paling bijaksana. Wa su'ila ayyad'uwa ala qaumin. Nah, saking bijaksananya beliau, di sini diceritakan suatu ketika Kanjeng Nabi ini diminta untuk berdoa kepada suatu kaum yang mana kaum ini itu kafir. Berdoanya agar kaum-kaum ini dimusnahkan. Maka apa jawaban Kanjeng Nabi? Faqala innama bu'istu rahmatan. Beliau menjawab bahwasannya aku diutus untuk sebagai rahmat. Walam ub'as azaban, dan aku tidak diutus sebagai azab. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya Kanjeng Nabi adalah orang yang paling bijaksana. Ketika beliau diminta doa untuk memusnahkan kaum kafir, beliau malah menjawab, aku diutus sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Walamma kusirat rubaiyatuhu wa syujja wajhuhu yauma Uhudin. Kemudian keistimewaannya Kanjeng Nabi dalam pembahasan ini, beliau adalah orang yang sabar. Nah, kejadian ini insya Allah ketika terjadi perang Uhud, dijelaskan bahwasanya gigi gerahamnya Kanjeng Nabi ini pecah. Wa syujja wajhuhu, kemudian wajahnya Kanjeng Nabi ini terluka pada yauma Uhudin, ketika perang Uhud. Nah, ketika gigi geraham beliau pecah dan wajahnya beliau penuh luka, beliau berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku bahwasanya mereka tidak mengetahui. Nah, itulah bukti kesabaran Kanjeng Nabi atas kaum-kaumnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan minal adra'i fi khidriha. Selanjutnya, keistimewaannya Kanjeng Nabi ini orang yang sangat pemalu. Bahkan jika dibandingkan dengan perawan yang dipingit, rasa malunya Kanjeng Nabi ini melebihi dari perawan yang dipingit. Wala yusbitu basarahu fi wajhi ahadin. Dan beliau ketika sedang berbicara kepada para sahabat, beliau ini tidak hanya menatap satu orang saja, tapi menatap yang lainnya pula. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga keistimewaannya Kanjeng Nabi, la yantaqimu li nafsihi. Beliau ini tidak marah ketika dihina. Wala yaghdabu laha, dan juga tidak marah ketika diri beliau dihina oleh kaum kafir dan yang lainnya. Beliau ini tidak marah, tidak kecewa dan yang lainnya. Illa antun tahaka hurumatullahi, kecuali ketika kehormatan Allah yang dihina, maka beliau adalah orang yang
paling pertama untuk menghadapinya. Fa'idzan yantaqimu wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi ahad. Ketika Kanjeng Nabi sudah marah, sudah kecewa, maka tidak ada yang berani untuk menentang Kanjeng Nabi. Para kaum muslimin dan muslimat dan juga pemirsa Nurus Sa'adah Official. Jadi dari pembahasan yang telah saya tuturkan, di sini terdapat keistimewaannya Kanjeng Nabi, yang mana mungkin sangat jarang disebutkan atau dijelaskan oleh yang lainnya. Nah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi ini harus mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, kapan kelahirannya, kemudian siapa ayahnya, ibunya gitu. Mungkin barangkali dengan hal tersebut di hari kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaat. Dengan syafaatnya tersebutlah kita insya Allah bisa masuk surga. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.